Halo, selamat pagi kembali anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian baik-baik saja ya. Nah, untuk pembelajaran kedua dan ketiga, yaitu ada mengenai alasan perlunya kerjasama kawasan Asia Tenggara, peta negara-negara ASEAN yang terdiri dari bentuk negara, bendera, serta mata uang negara. Kemudian ada tanggal negara-negara ASEAN bergabung, struktur organisasi ASEAN, isi dari deklarasi Bangkok, kerjasama negara ASEAN, dan ikonik negara-negara ASEAN. Oke, kita pembelajaran selanjutnya. Adapun yang pertama, hubungan suatu negara dengan negara lain tidak terlepas dari kepentingan nasional negara masing-masing untuk menjadi maju dan sejahtera. Suatu negara membutuhkan negara lain karena beberapa alasan berikut. Nah, di sini ada alasan perlunya kerjasama kawasan Asia Tenggara. Yang pertama, perbedaan kondisi geografis. Yang kedua, perbedaan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, politik dan keamanan, dan yang terakhir, kesamaan dalam berbagai hal seperti sosial dan budaya. Dan adapun berikut ini 11 negara yang menjadi anggota ASEAN berdasarkan urutan waktu bergabungnya. Negara anggota ASEAN tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Ini bergabung pada 8 Agustus 1967 di ASEAN. Ada yang kedua ada Brunei Darussalam. Ini bergabung di ASEAN pada tanggal 8 Januari 1984. Dan yang ketiga ada Vietnam, bergabung di ASEAN pada tanggal 28 Juli 1995. Dan yang keempat ada Laos dan Myanmar, ini bergabung di ASEAN pada tanggal 23 Juli 1997. Dan yang kelima ada Kamboja, bergabung di ASEAN pada tanggal 30 April 1999. Dan yang terakhir ada Timur Leste, ini bergabung di ASEAN pada November 2002. Nah, untuk berikut ini merupakan peta negara-negara ASEAN dalam bentuk negara, bendera, serta mata uang negara. Untuk sebelumnya, kita lihat dulu peta dari negara ASEAN. Kita bisa lihat ya semuanya anak-anak. Di sini ada 11 negara. Yang pertama ada Myanmar, Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, dan Indonesia. Kalian bisa lihat bendera-benderanya dan letak posisi dari negara-negara ASEAN tersebut ya. Sebelumnya ada yang mau ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak anak-anak untuk peta negara dari ASEAN tersebut? Oke, jika tidak ada, kita lanjutkan untuk pembelajaran selanjutnya yaitu mengenai mata uang negara ASEAN. Nah, mata uang negara ASEAN ini yang pertama bisa kita lihat ya. Gambar yang pertama ini adalah bentuk mata uang dari negara Indonesia. Ya, betul, mata uang dari negara Indonesia bisa kita sebut dengan rupiah. Dan ini kalian pasti tahu ya, pecahan berapa untuk gambar ini? Ya, pecahan dari 100.000. Oke. Nah, untuk selanjutnya di sini ada yang kedua, mata uang dari negara Malaysia. Ya, siapa yang tahu? Coba baca ringgit. Iya, betul, ringgit. Nah, untuk selanjutnya yang ketiga ada mata uang dari Singapura. Mata uang dari Singapura tersebut bisa kita lihat di gambar, yaitu disebut dengan dolar Singapura. Dan yang keempat ada mata uang Thailand. Nah, mata uang Thailand ini kita sebut dengan baht. Dan yang kelima ada mata uang Kamboja, kita sebut dengan riel. Dan yang keenam ada mata uang dari Vietnam, kita sebut dengan dong. Dan yang ketujuh ada mata uang dari Filipina, kita sebut dengan peso. Iya. Nah, yang kedelapan ada mata uang dari Laos, bisa kita sebut dengan New Kip. Dan ada pun yang kesembilan ada mata uang dari Myanmar, kita sebut dengan Kyat. Dan yang ke-10 ada mata uang dari Brunei Darussalam, yaitu kita sebut dengan dolar. Oke, selanjutnya kita akan beralih ke 10 negara di Asia Tenggara
dengan urutan ibu kota, kepala negara, kepala pemerintahan, hari kemerdekaan, bahasa resmi, lagu kebangsaan, dan mata uang. Nah, bisa kalian lihat ya anak-anak, perhatikan gambar di depan ini. Kalian bisa baca dan kalian bisa tulis dari nomor 1 sampai nomor 10. Oke, tadi kita sudah melihat ya dari 10 negara dengan ibu kota hingga mata uangnya. Selanjutnya ada mengenai isi dari deklarasi Bangkok tersebut. Nah, isi dari deklarasi Bangkok tersebut yaitu yang pertama, mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan Asia Tenggara. Yang kedua, meningkatkan perdamaian dan stabilitas regional. Dan yang ketiga, meningkatkan kerjasama saling membantu untuk kepentingan bersama dalam bidang ekonomi, sosial, teknik, ilmu pengetahuan, dan administrasi. Dan yang keempat ada memelihara kerjasama yang erat di tengah-tengah organisasi regional dan internasional yang ada. Dan yang terakhir, meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Nah, untuk selanjutnya ada struktur organisasi ASEAN. Struktur organisasi ASEAN setelah KTT ASEAN di Bali pada tahun 1976 adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertemuan para menteri pemerintahan atau para kepala pemerintahan. Yang kedua, sidang tahunan para menteri luar negeri. Yang ketiga, sidang para menteri ekonomi. Yang keempat, sidang para menteri non-ekonomi. Yang kelima, panitia tetap. Dan yang terakhir, komite-komite. Nah, untuk selanjutnya ini ada ikonik dari beberapa negara ASEAN yang dimilikinya. Yang pertama ada Thailand. Nah, Thailand sendiri terkenal dengan ikonik pada kerajaan Bangkok, yakni biasa disebut dengan Grand Palace. Nah, kalian bisa lihat ya anak-anak pada gambar berikut ini. Ini adalah ikonik yang berada di negara Thailand. Nah, untuk selanjutnya ada ikonik dari negara Singapura. Nah, Singapura ini terkenal dengan ikonik singa laut atau biasa disebut dengan patung Merlion. Nah, kalian juga bisa lihat juga gambarnya sebagai berikut. Dan yang selanjutnya ada dari Brunei Darussalam. Ikonik yang terkenal yaitu Masjid Sultan Omar Ali Saifuddin. Masjid tersebut menjadi simbol kejayaan dan kemegahan dari Brunei Darussalam. Nah, ini gambar masjidnya ya anak-anak, bisa kalian lihat dan bisa kalian saksikan bagaimana kemegahannya. Nah, untuk selanjutnya di sini ada ikonik dari negara Malaysia. Ikonik yang terkenal yaitu bernama dengan Menara Petronas. Nah, Menara Petronas ini yaitu merupakan menara tertinggi dunia dengan 88 lantai. Ikonik yang selanjutnya yaitu dari negara Kamboja. Negara Kamboja memiliki ikonik yang bernama Angkor Wat yang dibangun pada abad ke-12, menjadi bangunan keagamaan terbesar di dunia karena memiliki luas 162,6 hektar. Dan yang terakhir ada ikonik dari negara Myanmar. Myanmar ini memiliki ikonik yang bernama Pagoda Suedagon yang berusia selama 2000 tahun. Nah, ini gambarnya pagoda dari Suedagon ya anak-anak, bisa kalian lihat. Untuk pembelajaran hari ini, Ibu cukupkan ya anak-anak semuanya. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas lebih lanjut.
Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.